Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to present about modul bahasa Inggris untuk guru SD. Pertama-tama aku bakal introducing myself. Kenalin, my name is Uji Hasrianti. You can call me Uji. I'm from PGSD 1C. Nah, di sini tuh aku bakal presentasi tentang ini modul ini. Nah, aku tuh bakal nyampein tentang modul 1 sama modul 2. Modul 1 itu about personal information and introduction. Terus modul 2 itu tentang jobs and routines. Nah, pertama-tama aku bakal nyampein tentang modul personal information and introduction. Unit ini tuh ada 4 unit, guys. Unit 1 greetings, unit 2 gift self identification and personal information. Unit 3 itu tentang introduction oneself and others. Unit 4 states of being or feelings. Nah, pertama aku bakal nyampein unit 1 tentang greetings. Greetings sendiri artinya salam atau sapaan. Nah, misalkan greetings dalam bahasa Inggris tuh kayak hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. Greeting sendiri tuh ada 2 macam. Yang satu buat yang formal dan yang satu non formal. Nah, yang formal tuh misalkan kita tujukan untuk orang yang gak pernah ketemu sama kita, atau orang tua, atau orang yang seharusnya kita hormati. Nah, yang non formal itu kita tujukan untuk orang yang sering bertemu dengan kita, kayak misalkan sahabat. Nah, aku bakalan kasih contoh dialog buat greetings yang formal. Nah, misalkan dialog antara mahasiswa dengan dosen. Hi Miss, good morning. Good morning too. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thanks. Nice to meet you, Miss. Nice to meet you too. Nah, udah gitu aja guys kalau yang non formal. Nah, kali ini contoh greetings dalam dialog non formal. Greetings non formal dalam sebuah dialog antara sahabat. What's up, sis? What's up, sis? How about your day? I'm fine. Masya Allah. And how is your mother? Alhamdulillah, my mother is fine. Oh, Masya Allah. Yaudah, aku mau pergi dulu. See you when I see you. See you too. Nah, itu tadi udah aku kasih exam tentang greetings dalam sebuah dialog. Yang pertama tadi greeting formal antara dosen dengan mahasiswa. Terus yang greeting non formal tadi itu antara sahabat. Nah, untuk merespon greeting sendiri, kalau misalkan hi direspon dengan hello, hello direspon dengan hi. Terus kalau misalkan good morning, kita respon dengan good morning to, good afternoon to, good evening to, dan good night to. Nah, kalau misalkan ditanya how are you, kita respon dengan I'm fine, atau I'm great, atau I'm good. Kalau misalkan di sapa gini, how do you do, kita respon dengan how do you do. Nah, untuk mengakhiri sebuah sebuah percakapan atau pertemuan, kita bisa bilang see you, nanti dibalas see you too. Kalau nice to meet you, nanti kita bisa respon dengan nice to meet you too. Oke, next kita lanjut ke unit 2. Unit 2 itu judul besarnya Give Self Identification and Personal Information. Nah, di sini di unit ini tuh berisi tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan atau memberikan informasi tentang identitas diri atau data pribadi. Nah, contohnya kalau kita lagi nanyain alamat, address seseorang,
kita bisa pakai where are you from atau where do you come from. Kalau pakai where are you from, kita respon dengan I'm from. Misal, where are you from? I'm from Lampung. Kalau misalkan yang where do you come from, kita bisa respon dengan I come from Lampung. Gitu. Nah, ada juga ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan informasi atau data pribadi orang lain. Misal, what's your name please? Itu kita gunakan buat nanyain nama seseorang. What is your birthplace? Kita gunakan untuk menanyakan tempat lahirnya seseorang itu di mana. Kalau what's your address, itu kita nanya tentang alamat dia. Terus kalau what's your zip code, itu kita nanya kode pos. And then what's your telephone number, itu kita nanya tentang nomor handphone. Oke, kita lanjut ya ke unit 3. Unit 3 itu judul besarnya Introduction Oneself and Others. Nah, di sini ini berisi tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri dan seseorang atau orang lain, memberikan salam kepada orang yang dikenalkan, dan juga menjawab salam yang diucapkan oleh orang yang sedang dikenalkan. Nih, misal kita memperkenalkan teman baru kita sama teman lama kita, gini. Misal teman barunya namanya Sarah ya. Bro, this is my new friend, Sarah. Nah, nanti si Sarah itu bakalan berdialog sama teman lama aku. Misalkan gini, how do you do? How do you do? Terus, I'm happy to meet you, Sarah. Thank you. The same to you, gitu. Kalau untuk menanyakan nama seseorang yang belum pernah kita kenal, terus tuh kita tuh kayak, ini ya, ini si itu ya, gini. Are you Sarah? Kalau misalkan iya, kita jawab yes I am. Kalau bukan, no I'm not. Ada juga yang gini, is your name Sarah? Kalau iya, kita jawab yes it is. Kalau bukan, kita jawab no it is not. Aku bakal kasih contoh tentang ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Contohnya gini, exam, this exam for you. Bro, this is Sarah. Bro, this is my husband. Bro, this is my wife. This is my boyfriend. This is my girlfriend. This is my mother. This is my sister. This is my brother. Itu contoh ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Ini ya, aku kasih exam tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan perasaan psikis atau fisik seseorang. Misal, I feel tired, aku merasa lelah. We are tired, kita lelah. They are tired, mereka lelah. And I feel sleepy, aku berasa ngantuk. I feel hungry, aku lapar. I feel sad, aku sedih, gitu. Nah, kita pelajarin lebih lanjut ya tentang ungkapan-ungkapannya. Kalau misalkan subjeknya I, predikatnya kita pakai I'm. Misal, I'm tired, I'm hungry, I'm sleepy, I'm thirsty. Kalau subjeknya she or he, kita pakai predikat yang is. She is tired, she is hungry,
she is sleepy. And then kalau they, we, and you, kita pakai predikat yang are. They are hungry, we are hungry, you are hungry. Terus satu lagi kalau misalkan kita pakai nama seseorang, kita pakai predikatnya yang is. Sarah is hungry, Sarah is busy, Sarah is sleepy, Sarah is happy, gitu. Terus kalau misalkan kita nanyain kondisi seseorang atau kita nanyain perasaan seseorang, kita bisa gini. Who does he feel? Kita jawabnya he feel apa, misalkan he feel is sleepy, he feel is tired, dan sebagainya. Nah, itu tadi unit 1 tentang personal information and introduction yang terdiri dari 4 unit, yaitu unit 1 greetings, unit 2 gift self identification and personal information, unit 3 introduction oneself and others, terus unit 4 states of being or feeling. Tadi udah aku sampaikan semua ya. And next I will present about model 2. Model 2 dengan judul jobs and routines. Nah, di modul 2 ini tuh terdiri dari 2 unit aja. 2 unit. Unit 1 itu tentang jobs. Unit 2 itu tentang daily routine. Unit 1, jobs profession. Nah, in this unit, you learn tentang jenis-jenis pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris. Untuk menjelaskan pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris, kita juga akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang profesi. Kita juga bakal mempelajari tentang kata sandang atau article, yaitu definite and indefinite article sehubungan dengan pekerjaan atau profesi. Aku kasih contoh sebuah dialog yang ada di modul yang berisi tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan jobs atau profesi atau pekerjaan seseorang. Dialog antara Richard and Rahel. Richard dulu nih. Hello, are you Jones? No, I'm Rahel. Oh, hi Rahel, how are you? Fine, thanks. And you? Very well, thank you. What do you do now? I go to a university and I take psychology. How about you? What is your work? I have part-time job at pharmacy and I take an extension class on pharmacy at Princeton University. Nah, dari dialog tadi, ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mempertanyakan pekerjaan atau job seseorang itu kayak what do you do now atau what is your work. Nah, kedua kata tadi itu digunakan untuk memberikan question atau bertanya kepada someone tentang what is your profesi atau apa pekerjaan kamu. Nah, ada juga nih ungkapan-ungkapan lain yang digunakan untuk mempertanyakan pekerjaan atau profesi seseorang. 1. What is your occupation? Apa pekerjaan kamu? What is your job? Apa pekerjaan kamu? What is your work? Sama aja, apa pekerjaan kamu? And what do you do? What kind of job do you have? What kind of work do you do?
Untuk merespon question yang diberikan someone ke kita, misalkan what is your work, kita bisa jawab dengan I'm a teacher, atau I'm a student, atau I'm a doctor, dan masih banyak lainnya. Ada lagi ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pekerjaan orang lain. Nah, ini tuh beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan kita mau tanya pekerjaan kepada orang lain dan orang lainnya itu perempuan, kita bisa tambahin, kita pakainya her and she. Misalkan, what is her occupation? What is her job? What is her work? What does she do? What kind of job does she have? And what kind of work does she do? Itu kalau buat cewek atau perempuan. Kalau misalkan kita nanya ke orang lain dan orang lainnya itu laki-laki, kita pakai his and he. Misalkan, what is his occupation? What is his job? What is his work? And what does he do? What kind of job does he have? What kind of work does he do? Kalimat yang bisa kita gunakan untuk merespon pertanyaan tersebut yang mempertanyakan pekerjaan orang lain itu she is an artist, she is a singer, she is a dentist, she is a steward, she is an actor, teacher, pilot, taxi driver, dan lain-lain. Nah, kenapa sih pas she is an artist, she is a teacher, itu tadi tuh menggunakan a and an. Nah, a and an itu tadi tuh merupakan kata sandang. Nah, kalau misalkan kata sandang an, an itu digunakan misalkan jobs-nya itu menggunakan huruf vokal a, i, u, e, o itu menggunakan kata sandang yang n. Nah, kalau selain huruf vokal itu menggunakan kata sandang yang a. Gitu. Next, unit 2 about daily routines. Daily routine sendiri itu artinya adalah kayak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, yang always kita lakukan sehari-hari. Kata-kata yang menunjukkan sebuah daily routine itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling atas tuh misalkan always, terus usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Nah, always sendiri itu artinya selalu, kalau usually artinya biasanya, often itu sering, sometimes kadang-kadang, terus seldom itu jarang, rarely hampir tidak pernah, terus kalau yang never itu 0% tingkatannya, itu artinya tidak pernah. Contoh ungkapan yang misalkan kita gunakan untuk menanyakan kepada seseorang apa sih daily routine dia, tolong dong jelasin. Tuh, misalkan gini, tell me about your daily activities from the time you get up until 6 o'clock in the morning. Sekarang kita belajar tentang simple present. Simple present, kalau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama apabila subjeknya itu adalah I, you, they, and we. Itu kata kerjanya itu masih tetap dalam bentuk pertama, nggak ada perubahan. Tapi kalau subjeknya itu she, he, it, atau misal my mother, my father, nah itu kata kerjanya itu berubah, ditambahin s atau es. Thank you for your attention. I'm sorry if my presentation is not optimal, but I'm very happy because I was able to try to do this text to complete.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you guys.